Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 499, jika Anda menginginkannya, ambillah 5. Sepertinya lebah-lebah ini sudah gila. Bahkan jika mereka harus mati, mereka harus menerkam bunga dengan sekuat tenaga, kata Kulanyi dengan lembut. Yun Feng tertawa. Cara terbaik untuk menangani lebah adalah dengan menyingkirkan mereka untuk selamanya. Kulanyi mengangkat alisnya dan melihat profil samping Yun Feng yang cantik dan lekukan bibir merahnya. Desis, desir, desir. Beberapa sosok muncul di depan mereka. Yun Feng, serahkan Crystal Beast. Banyak pasang mata serakah menatap Yun Feng. Yun Feng menyimpan senjata di tangannya. Jika kamu menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Sekelompok orang yang datang untuk meminta Crystal Beast tertawa ketika mereka mendengar ini. Tentu saja kita akan mendapatkannya sendiri. Kami menyarankan Anda untuk tidak melawan, atau Anda akan sangat menderita. Yun Feng menatap 5 orang yang berdiri di depannya. Yang terlemah di antara mereka berada di puncak level komandan. Jumlah pembangkit tenaga listrik yang dia temui hari ini jarang banyak. Semua pembangkit tenaga listrik dari pembudidaya individu di benua timur mungkin ada di sini. Godaan dari Ultimate Crystal Beast sudah jelas. Lebih penting lagi, Yun Feng adalah domba gemuk yang menunggu untuk disembelih di mata orang-orang ini. Meskipun pemanggilnya sangat kuat, dan meskipun dia mengontrak 2 binatang ajaib, lalu bagaimana? Keuntungan dalam jumlah sudah cukup untuk mengalahkan yang disebut summoner ini menjadi bubur. Mengganggu kami dengan angka, kata Kulanyi dengan dingin. 5 ahli segera mendengus jijik. Jangan bicara seperti itu pada kami. Penggarap independen tidak peduli tentang apapun. Kami hanya mengambil apa yang kami inginkan. Kami juga tidak ingin memaksamu. Yun Feng, Anda harus tahu bahwa meskipun Anda cukup kuat, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang di depan kami berlima. Apakah Anda ingin menyerahkannya atau membiarkan kami mengambilnya? Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Petik 2. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Tawanya membuat pembangkit tenaga listrik ini sedikit takut. Dia membalik tangannya yang adil dan 2 elemen melompat muncul di telapak tangan Yun Feng. Di satu sisi adalah elemen angin hijau dan di sisi lain adalah elemen guntur yang mengeluarkan suara mendengung. Kulanyi segera memahami niat Yun Feng setelah melihat ini. Dia memandang semua orang dengan sombong dan tiba-tiba mengangkat tangannya, melemparkan bola cahaya yang kuat ke 5 orang. Mereka berlima segera bubar setelah melihat itu. Sepertinya kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit. Mereka berlima berteriak dan menyerang Yun Feng dan Kulanyi dengan ganas. Yun Feng berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Tangannya sudah mengepal dengan cepat. Saat kedua elemen digabungkan, gelombang energi besar menyapu seperti badai dengan dia sebagai pusatnya. Seluruh ruang tampak sedikit bergetar. Apa ini? Kelima ahli hanya merasakan ketakutan yang muncul dari lubuk tulang mereka ketika mereka melihat ini. Fluktuasi energi yang dipancarkan samar-samar seperti detak jantung, menghantam hati mereka berulang kali. Berkat pelatihannya yang berkelanjutan, perpaduan elemen Yun Feng sudah cukup mahir. Hanya dalam beberapa detik, elemen angin dan elemen guntur telah menyatu dengan sempurna. Bola energi hijau dan ungu telah lahir dengan ular perak yang terus terbang. Dia telah menggabungkan 2 elemen. Seseorang berteriak. Para ahli lainnya semua mengubah ekspresi mereka dan saling memandang dengan bingung. Mereka semua berbalik dan lari pada saat yang sama. Yun Feng tertawa dan melemparkan bola elemen yang menyatu di tangannya ke arah mereka berlima seperti parabola yang sempurna. Karena kamu di sini, tetaplah. Mereka berlima mengertakkan gigi dan melarikan diri dengan putus asa. Dia gila. Dia telah menggabungkan kedua elemen itu bersama-sama. Jika mereka meledak, mereka semua akan mati di sini. Bola api terbang ke tengah mereka berlima dengan kecepatan yang tak terbendung. Mata mereka berlima tiba-tiba melebar karena ketakutan yang tidak bisa disembunyikan lagi di mata mereka. Yun Feng berdiri jauh dan hanya berkata dengan lembut, ledakan. Boom! Badai energi yang menjulang menyebar dari pusat ledakan bola elemen. Perbukitan di sekitar kota Chunfeng semuanya rata dengan tanah. 5 pembangkit tenaga listrik telah kehilangan semua kemampuan mereka untuk melawan setelah serangkaian ledakan. Tidak, raungan yang tak tertahankan terdengar. Badai energi gila menyapu segalanya seperti pusaran besar, menelan semua yang bisa ditelannya. Apa yang terjadi di depan?
Kelompok ahli lain yang bergegas ke sini tiba-tiba berhenti. Mereka masih jauh dari kota Chunfeng. Meskipun fluktuasi energi besar di depan mereka jauh, itu masih membuat mereka merasa kedinginan. Apakah sesuatu terjadi? Seseorang bertanya. Sementara orang-orang ini ragu-ragu, gelombang energi datang dari kota Chunfeng ribuan mil jauhnya. Apa? Semua orang terkejut. Detik berikutnya, mereka secara naluriah berlari dengan gila untuk menghindari penyebaran energi yang menakutkan. Semua orang berlari dengan putus asa, tetapi beberapa dari mereka masih ditelan oleh energi yang menakutkan. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Boom, boom, tanah dan ruang bergetar hebat beberapa kali sebelum mereka berhenti bergerak. Para ahli yang selamat semuanya menjadi pucat. Melihat segala sesuatu di tanah yang berantakan dan anggota tubuh yang patah yang robek dalam sekejap, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Aku pergi, kata salah satu ahli dengan wajah pucat. Kemudian, dia lari tanpa melihat ke belakang. Yang lain saling memandang. Pemandangan di depan mata memang membuat mereka kehilangan keberanian untuk mendekat. Mari kita semua kembali. Jika ada orang yang tidak takut mati, maju saja. Siapa sebenarnya itu? Teknik apa ini? Ini sangat menakutkan. Beberapa seniman bela diri lepas pergi satu demi satu. Mereka tidak begitu gila sehingga mereka tidak tahu bagaimana mundur dalam menghadapi ketakutan akan kematian. Beberapa dari mereka tidak mau segera pergi, tetapi setelah waktu yang lama, mereka masih memilih untuk pergi. Mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka jika mereka mencoba mencuri binatang kristal. Bahkan jika serangan itu dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik lain yang telah mencuri binatang kristal itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya kembali. Yun Feng berdiri di udara dan terengah-engah. Penggabungan elemen saat itu menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Dia tidak akan keberatan melakukannya lagi jika ada lebih banyak orang yang tidak takut mati. Dia bisa melakukannya sekali lagi, dan sekali lagi saja. Dengan kekuatan Yun Feng saat ini, dia hanya bisa menggunakan perpaduan elemen 2 kali. Prasyaratnya adalah energinya tidak boleh terlalu kuat setiap saat. Dia hanya bisa menggunakan energi penghancur dunia sekali. Bab 500, Ayo Berjuang, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Latihan fusi unsur Yun Feng bukan hanya tentang mengendalikan kecepatan fusi elemen, tetapi juga energi yang dilepaskan oleh fusi elemen dengan lebih tepat. Tidak ada yang akan datang ke sini untuk mati lagi. Para pembudidaya mandiri ini sangat cerdas. Kulanyi berjalan mendekat dan memeriksa Yun Feng dengan kekuatan mentalnya. Dia lega ketika dia menemukan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Itu tidak bisa lebih baik. Yun Feng melihat tubuh yang tersisa di tanah dengan ekspresi dingin. Dia melihat kembali ke rumah keluarga Yun. Ayo pergi. Dua sosok melintas dengan cepat di langit, mengarah ke langit di atas rumah keluarga Yun. Pada saat ini, bagian dalam mansion keluarga Yun sangat tegang. Suara pertempuran terus bergema di langit. Orang-orang lain di kota Chunfeng semuanya bersembunyi di rumah mereka dan tidak berani keluar. Hari ini, kota Chunfeng penuh dengan bau kematian dan teror. Itu bahkan lebih di keluarga Yun. Banyak mayat telah runtuh di mansion. Mereka adalah prajurit tentara Yun. Jangan melawan lagi. Kamu hanya akan mati jika kamu melawan. Suara feminin keluar. Kemudian, prajurit lain dari tentara Yun jatuh ke tanah. Orang yang berbicara perlahan mengeluarkan pedang panjang yang ditusukkan ke tubuhnya. Dia memandang Yun Jing, yang dilindungi oleh tentara Yun dan tim tentara bayaran Maple Merah, dengan senyum jahat. Kami hanya menginginkan Yun Jing. Yun Jing, apakah kamu lebih suka melihat orang lain mati untukmu daripada memiliki keberanian untuk keluar? Tuan Yun, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami melindungi keluarga Yun. Prajurit ini mati untuk keluarga Yun dan apa yang mereka yakini. Wang Ming mengayunkan pedang raksasanya dan bertarung dengan penjajah. Dia melindungi Yun Jing dengan kuat di belakangnya dan tidak membiarkan sesuatu terjadi padanya. Itu benar, Guru. Kita akan mati dengan layak. Para prajurit tentara Yun berteriak keras. Suara mereka membawa kebanggaan berjuang untuk keluarga Yun. Mereka rela mati untuk keluarga Yun. Yun Jing melambaikan tangannya dan menangkis musuh yang akan meluncurkan serangan diam-diam. Dia melihat pemandangan menyedihkan di depannya dengan tatapan yang dalam. Meskipun orang ini jelas menginginkannya,
dia tahu tujuan di balik punggungnya dengan jelas, untuk memeras Feng. Kamu terlalu banyak bicara. Pergi saja ke neraka. Pria dengan mata melengkung memelototi Wang Ming dengan ganas saat dia mengayunkan pedang panjangnya. Wang Ming tertawa. Kamu tepat waktu. Pedang di tangannya bergegas ke depan dan kedua senjata itu bentrok dengan suara keras. Wajah Wang Ming menjadi gelap. Orang ini lebih kuat darinya. Pria dengan mata melengkung tersenyum kejam saat dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Pergelangan tangan Wang Ming terasa mati rasa dan bilah di tangannya sudah ditekan dengan kuat. Tubuhnya juga terhuyung-huyung dan berlutut di tanah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria dengan mata melengkung itu berkata sambil mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah tengkorak Wang Ming dengan kilatan dingin. Sepertinya dia ingin membunuh Wang Ming dengan satu serangan. Sial, sudah terlambat bagi Wang Ming untuk menghindar. Dia hanya bisa melepaskan semua energi pertempuran di tubuhnya, berharap dia bisa menahan kekuatan serangan fatal ini. Mati, pria dengan mata melengkung meraung saat pedangnya menebas dengan angin. Melihat itu, Yun Jing meraung, Kapten Wang. Dentang, itu adalah suara logam yang pecah. Pria dengan mata melengkung menatap pedang di tangannya dengan kaget. Pedang yang masih utuh sedetik yang lalu telah kehilangan sebagian besar bilahnya di detik berikutnya, hanya menyisakan sebagian kecil pedang di tangannya. Mengaum, raungan binatang buas terdengar. Sebelum pria dengan mata melengkung bisa melihat apa yang sedang terjadi, dia melihat sosok merah gelap berkedip di depan matanya, diikuti oleh seberkas cahaya. Kemudian, dia terlempar ke sisi lain. Ark, sebuah teriakan meledak dari mulutnya. Dia jatuh ke tanah dan tubuhnya terus berkedut. Dia menekankan tangannya ke luka di dadanya, dan darah mengalir keluar terus-menerus, membuat pakaiannya menjadi merah dalam sekejap. Tanda cakar binatang buas memotong tubuhnya. Jika lukanya lebih dalam, dia akan mati di tempat. Saudara api, biarkan dia hidup. Lan Yi turun dari langit dan menyingkirkan sayap raksasa dan indah itu, menghentikan serangan api kecil berikutnya. Melihat pria dengan mata melengkung, yang berkedut di tanah, mata Lan Yi menjadi dingin. Dia masih bisa hidup lebih lama lagi. Sudah cukup bagi guru untuk menanyakan sesuatu. Little Fire mendengus dengan jijik. Itu meregangkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk melolong ke langit. Aum, aku akan membunuh. Semua penyusup yang masih bertarung tercengang. Melihat dua binatang ajaib yang tiba-tiba muncul di sini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kemudian, melihat bahwa pemimpin mereka dikirim terbang dengan cakar dan tampaknya terluka parah, semua penyusup memiliki ide untuk mundur. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Lan Yi dan Little Fire meraung. Lampu hijau dan lampu merah tua segera melintas di langit. Suara-suara menyedihkan datang satu demi satu. Penyerbu jatuh ke tanah tanpa perlawanan. Ada lebih banyak mayat di tanah. Kebanyakan dari mereka adalah mayat penjajah. Kedua binatang ajaib itu mengikuti perintah Yun Feng. Siapapun yang menyakiti keluarga Yun akan dibunuh. Pria dengan mata melengkung, yang berjuang di tanah, juga tercengang ketika melihat pemandangan ini. Dia menggosok tubuhnya ke belakang dengan berantakan dan tidak peduli dengan lukanya lagi. Rasa sakit itu tampaknya benar-benar lumpuh oleh kematian. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dengan sepenuh hatinya. Dia tidak akan berani datang bahkan jika dia punya 100.000 nyali. Kurasa aku agak terlambat. Sebuah suara tiba-tiba muncul di udara. Para prajurit tentara Yun dan anggota tim tentara bayaran Maple Merah semuanya melihat ke atas dan semua orang terkejut. Gadisku. Teriakan ini benar-benar menghilangkan warna dari wajah pria dengan mata melengkung. Dia terus bergerak menuju sudut, berharap nona muda ini tidak memperhatikannya. Namun, dia gagal. Gadis kurus itu jatuh dari langit dan mendarat tepat di depannya. Mata hitamnya yang jernih menatap lurus ke arahnya. Mereka tidak memancarkan niat membunuh sama sekali, tetapi mereka membuat pria dengan mata melengkung itu merasa ketakutan. Jeritan terus berlanjut dan tubuhnya mulai bergetar. Dia yakin dia bisa membawa Yun Jing kembali kali ini, tapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Menguasai, Lan Yi dan Little Fire berjalan ke Yun Feng setelah membersihkan semua orang. Kedua binatang itu sangat marah sehingga aura brutal pada mereka sudah melonjak keluar. Bahkan Lan Yi, yang selalu lembut, juga sama.
Yun Feng melirik mayat di tanah dan melihat tentara-tentara Yun dan tim mercenari Maple Merah. Matanya menjadi gelap dan dia meraih pria dengan mata melengkung yang terbaring di tanah dengan ganas. Bab 501, Ayo Berjuang, 2. Pria dengan mata melengkung itu ditangkap oleh Yun Feng di udara dan sangat terkejut. Yun Feng meraihnya dengan satu tangan dan sedikit menyipitkan mata hitamnya. Sebaiknya kau menyadari bagaimana aku akan menyapamu. Feng, Yun Jing berjalan mendekat. Dia juga agak berantakan dan memiliki beberapa luka kecil di tubuhnya. Yun Feng berbalik sedikit dan tersenyum pada ayahnya. Ini salahku bahwa keluarga Yun diserang kali ini. Yun Jing menggelengkan kepalanya tidak setuju. Wang Ming juga berdiri dari tanah. Melihat Yun Feng, dia hanya bisa menghela nafas lega. Nona, jangan katakan itu. Prajurit yang mati itu semuanya adalah orang baik. Mereka tidak mungkin merasa menyesal. Baiklah, serahkan orang ini padaku. Kalau tidak, dia akan segera mati. Kulanyi berjalan mendekat dan berkata kepada Yun Feng. Yun Feng melirik wajah pucat pria dengan mata melengkung, yang hampir tidak bernapas, dan menyerahkannya kepada Kulanyi tanpa berkata apa-apa. Melihat prajurit yang jatuh di tanah, Yun Feng menghela nafas sedikit. Yun Feng menempatkan tubuh semua prajurit yang tewas dari tentara Yun dan tim tentara bayaran Maple Merah bersama-sama dengan tangannya sendiri dan membakar sisa-sisa tubuh dengan api. Bau darah yang kental di mansion juga berangsur-angsur menghilang. Darah di tanah menguap di bawah elemen api Yun Feng. Kuburkan mereka di kuburan leluhur keluarga Yun, kata Yun Jing lembut. Yun Feng mengangguk. Dia ingin membuat saran yang sama. Prajurit yang tersisa dari tentara Yun dan tim tentara bayaran Maple Merah semuanya tersentak. Wang Ming dengan cepat berkata, Nona, ini. Yun Feng melambaikan tangannya dan menatap prajurit yang mati di tanah dengan lembut. Kalian semua pria yang baik. Keluarga Yun tidak akan melupakanmu apapun yang terjadi. Pria dengan mata melengkung itu masih dalam keadaan setengah mati. Dia disembuhkan oleh elemen cahaya Kulanyi, tetapi dia tidak mati atau pulih. Kulanyi menjaga luka-lukanya dalam keadaan setengah mati dengan cerdik. Dia sangat kesakitan. Tolong, beri aku kematian yang cepat. Pria dengan mata melengkung memohon pada Kulanyi lebih dari sekali. Kulanyi hanya tersenyum. Apa terburu-buru? Kulanyi menyerahkannya kepada Yun Feng. Pada saat ini, Yun Jing sedang duduk di kursi utama di aula utama. Wang Ming duduk di satu sisi dan Yun Feng di sisi lain. Setelah menjatuhkan pria dengan mata melengkung ke tanah, Kulanyi perlahan duduk di sisi lain Yun Feng. Pria dengan mata melengkung itu terbaring di tanah dengan tubuhnya yang sekarat, sama sekali tidak berani menatap orang di depannya. Carson mengirimmu ke sini, tanya Yun Feng dengan dingin. Pria dengan mata melengkung itu menggigil dan menggigit bibirnya, menolak untuk berbicara. Yun Feng terkekeh ketika dia melihat itu. Dia berdiri dari kursi dan perlahan berjalan ke arahnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Anda tidak akan mati sebelum mengatakan apapun, tetapi Anda juga tidak akan bisa hidup. Suara Yun Feng seperti embusan udara dingin yang berhembus ke tubuhnya. Pria dengan mata melengkung gemetar lagi. Yun Feng mencibir. Ada banyak cara bagimu untuk mati perlahan. Ini bukan cara yang buruk untuk dimakan oleh binatang ajaibku. Pria dengan mata melengkung itu hanya merasa jantungnya menyusut dan dia merasa ingin muntah. Dia tidak tahan lagi. Ya, Tuan Carson mengirim saya ke sini. Dia juga merilis berita tentangku. Yun Feng terus bertanya. Tepat sekali. Itu dirilis oleh Lord Carson, kata pria dengan mata melengkung. Tidak ada yang disembunyikan begitu dia berbicara. Dia benar-benar tercela sampai tingkat tertentu. Wang Ming berkata dengan jijik di samping. Dia juga seorang summoner, tapi perbedaannya sangat besar. Dia tidak malu sama sekali. Kenapa dia mengirimmu ke sini? Beritahu aku semuanya. Pria dengan mata melengkung itu menelan dan menjilat bibirnya yang kering. Lord Carson mengirim saya ke sini untuk membawa Yun Jing kembali. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak bisa melawan saya secara langsung. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Kulanyi menyisir rambutnya dengan jari dan berkata dengan malas. Dia melirik pria dengan mata melengkung. Apa lagi yang dilakukan Carson? Yun Feng dan Yun Jing sama-sama mengerutkan kening. Pria dengan mata melengkung gemetar lagi setelah mendengar apa yang dikatakan Kulanyi, seolah-olah pertanyaan santai Kulanyi telah mengenai sudut pikirannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kulanyi terkekeh dan mengeriting rambutnya dengan jari-jarinya yang indah.
Dia kemudian melanjutkan dengan santai, kamu tidak perlu memberitahuku. Tentu saja. Rambut di sekujur tubuh pria itu berdiri. Dibandingkan dengan siksaan fisik, siksaan mental lebih menyakitkan. Dia berkata seolah-olah dia akan menangis. Akan kuberitahu. Master Carson telah berhubungan dengan orang-orang Ovei dan Seng Yao, tetapi saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mata Yun Feng menjadi gelap. Itu sudah cukup. Carson memang kentut tua. Dia menginginkan banyak hal. Haruskah Kekaisaran Kexia menyerang lebih dulu dan mengambil alih Kekaisaran Feng Yun dengan Ovei dan Seng Yao? Bukankah dia terlalu serakah? Setelah mengatakan itu, Archet Ai pingsan. Yun Feng mencibir. Yun Jing mengerutkan kening dan menyusut di kursi utama. Feng, sepertinya tidak mungkin bagi keluarga Yun untuk tetap netral dalam situasi ini. Keluarga Yun ingin menjalani kehidupan yang damai, tetapi seseorang harus memprovokasi kami. 1 atau 2 kali tidak cukup. Itu sudah menjadi garis bawah yang bisa saya toleransi. Yun Feng mengepalkan tinjunya sedikit karena dia sudah memiliki rencana di benaknya. Kamu bertanggung jawab atas segala sesuatu di keluarga Yun, kata Yun Jing. Yun Feng menatap ayahnya dengan penuh rasa terima kasih. Kali ini, keluarga Yun pasti akan terlibat dalam toren ini. Nona, Wang Ming ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Yun Feng. Tim mercenari Maple Merah sudah menjadi bantuan terbesar untuk datang ke sini saat ini. Identitas mercenari Union itu spesial. Tim mercenari Maple Merah tidak dapat terlibat karena keluarga Yun. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Mata Wang Ming berkedip beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan nona muda di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kulanyi memandang Yun Feng dan berkata lagi dengan santai, apakah perang akan segera dimulai? Yun Feng terkekeh saat kilatan melintas di mata hitamnya. Tepat sekali. Sudah waktunya untuk bertarung. Petik 2. Yun Feng menghubungi kakaknya dan Mu Xiaojin dengan sound transmission Jade. Keluargamu memang diserang. Namun, mereka berdua cukup kuat untuk menghadapi penyerang, sehingga penyerang dengan cepat mundur dan mereka tidak terluka. Yun Seng lega mengetahui bahwa Yun Jing baik-baik saja. Yun Feng memberitahu Yun Seng apa yang dia pikirkan, dan Yun Seng mendukungnya setelah beberapa detik hening. Meskipun Mu Xiaojin ingin membantu, Yun Feng menghentikannya. Bab 502, Ayo Berjuang 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Pada akhirnya, keluargamu hanyalah keluarga kelas 2 yang tidak memiliki banyak kekuatan. Ketika keluargamu tumbuh di masa depan, itu akan sangat membantu Yun Feng. Namun, saat ini, dia membutuhkan 2 keluarga lainnya, keluarga Sang dan keluarga De. Kulanyi tinggal di kota Chunfeng dan tidak bergerak bersama Yun Feng. Meskipun pembudidaya independen tidak menyerang lagi, beberapa dari mereka masih serakah. Melihat Yun Feng khawatir, Kulanyi tetap tinggal, yang membuat Yun Feng merasa bersyukur. Mereka harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Carson telah berhubungan dengan orang-orang Ovei dan Seng Yao. Jika ketiga negara mencapai kesepakatan, Kekaisaran Feng Yun akan berada dalam posisi pasif. Keluarga De dan keluarga Sang, yang frustrasi setelah menjelajahi relik para dewa di ibu kota, akhir-akhir ini tidak bersemangat, terutama setelah mengetahui bahwa keluargamu telah mengubah pemimpin mereka. Mereka bahkan lebih terkejut. Mu Xiaojin. Sang Lian segera tahu siapa Mu Xiaojin dari cucunya. Dia adalah sahabat Yun Feng. Segera, berita mengejutkan menyebar bahwa keluarga Yun dan keluargamu mungkin terhubung melalui pernikahan. Sang Lian dan Delan sama-sama terkejut. Aliansi pernikahan antara keluargamu dan keluarga Yun. Itu akan mengerikan. Dengan dukungan dari keluarga Yun, keluargamu akan naik ke status 2 keluarga dan kemudian melampaui mereka. Meskipun Delan dan Sang Lian memiliki dendam padanya, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Jika mereka melakukannya, keluarga mereka tidak akan bisa hidup lagi. Dengan kepribadian Yun Feng, dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kedua keluarga itu kesal, tetapi mereka hanya bisa hidup dengan itu. Sang Lian dan Delan ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Yun Feng, tetapi mereka tidak dapat menemukannya atau menghubunginya dengan cara apapun. Tanpa diduga, orang yang mereka cari datang ke ibu kota dan meminta untuk melihat mereka. Sang Lian dan Delan segera berkumpul. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, mereka berdua terdiam untuk waktu yang lama.
Yun Feng tidak terburu-buru. Dia duduk di samping dengan tenang dan menunggu jawaban mereka. Yun Feng, bukankah ini terlalu berisiko? Delan berpikir lama dan akhirnya memecah kesunyian, bertanya dengan ragu-ragu. Ya, meskipun kami berada dalam posisi seperti itu sekarang, bagaimanapun juga, kami masih keluarga kecil. Kami tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan itu. Sang Lian juga mengerutkan kening. Bukankah masalah ini agak terlalu gila? Yun Feng tersenyum dan melirik dua orang di depannya. Itu hanya ideku. Anda tentu punya hak untuk menolak. Aku tidak akan memaksamu. Selamat tinggal. Dia bangun dengan cepat dan hendak pergi. Mereka berdua segera mengatakan sesuatu ketika mereka melihatnya. Yun Feng, jika kita tidak melakukan ini, apakah masih ada yang mau melakukannya? Delan dengan cepat bertanya. Yun Feng tersenyum dalam pikirannya. Mereka memang rubah tua yang licik, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan pemburu. Tentu saja. Mengapa? Meskipun Yun Feng tidak melihat ke belakang, dia bisa menebak ekspresi mereka berdua saat ini. Dia menunggu dengan sabar untuk beberapa saat lagi. Delan berkata, Yun Feng sangat memuji keluarga kita. Jika keluarga kita tidak menghargainya, bukankah begitu? Bibir merah Yun Feng sedikit melengkung saat dia perlahan berbalik. Mohon pertimbangkan baik-baik. Setelah Anda memutuskan, tidak ada jalan untuk kembali. Petik 2. Delan dan Sang tersenyum kecut. Kau sudah bertanya, apa lagi yang bisa kita katakan? Yun Feng tertawa dan mengangguk. Jika kamu setuju, maka dengarkan aku. Delan dan Sang Lian mengangguk. Apakah semudah itu berurusan dengan Ofei dan Seng Yao? Delan agak khawatir. Jika dia diminta untuk pergi, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bernegosiasi dengan kedua kaisar. Apakah mereka mudah ditangani atau tidak tergantung pada orang yang kita kirim. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat Delan dan Sang Lian tersenyum kecut lagi. Itu benar, itu benar. Jika Yun Feng pergi ke sana, kaisar kedua negara benar-benar harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana mereka harus memilih. Kekaisaran Feng Yun memasuki keadaan kewaspadaan level 1 dan juga mulai menggunakan angkatan bersenjatanya. Berita ini langsung menyebar ke 4 negara di benua timur. Kekaisaran Feng Yun tidak menyembunyikan tujuan mereka sama sekali, bahkan persiapan terang-terangan mereka untuk perang. Benua timur segera jatuh ke dalam keadaan cemas. Tampaknya Kekaisaran Feng Yun akan menyerang. Itulah satu-satunya pemikiran dari 3 kerajaan lainnya. Ketiga kerajaan itu agak takut. Meskipun keluarga kerajaan Kekaisaran Feng Yun telah runtuh dan pada dasarnya tidak ada pilar, hanya 2 keluarga, Kekaisaran Feng Yun memiliki Yun Feng, seorang pemanggil yang telah mencapai tingkat tertentu. Ofei dan Seng Yao sangat gugup. Kexia adalah yang terjauh dari Kekaisaran Feng Yun. Ofei adalah yang paling dekat dengan Kekaisaran Feng Yun, diikuti oleh Seng Yao. Jika Kekaisaran Feng Yun benar-benar menyerang, Ofei akan menjadi umpan meriam. Selama beberapa hari terakhir, Kaisar Ofei gelisah. Kegelisahan Kekaisaran Feng Yun hampir membuatnya gila. Apakah ada berita dari Mercenary Union? Kaisar Ofei telah menanyakan pertanyaan yang sama akhir-akhir ini. 3 kerajaan telah melaporkan kondisi Kekaisaran Feng Yun ke Mercenary Union, berharap Mercenary Union akan turun tangan untuk membantu. Namun, tidak ada berita sama sekali dari markas besar Mercenary Union. Yang mulia, tidak, Kaisar Ofei tidak terlihat baik. Pembantunya yang paling terpercaya, yang juga tampak buruk, berkata dengan sungguh-sungguh, Yang mulia, mengapa kita tidak mempertimbangkan proposal Carson? Kaisar Ofei linglung sejenak. Kemudian, suara cerah tiba-tiba datang dari luar angkasa. Kaisar Ofei, apa proposalnya? Kenapa tidak memberitahuku? Kaisar Ofei tiba-tiba berbalik dan melirik ke setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, ruang di depannya sedikit bergetar dan seorang gadis langsing dan cantik perlahan berjalan keluar. Napas Kaisar Ofei tiba-tiba menjadi sesak. Gadis itu tersenyum perlahan. Aura yang dia pancarkan membuat Kaisar tidak bisa bergerak. Saya, Yun Feng, harap Anda tidak keberatan dengan kunjungan mendadak saya, Yang Mulia. Kaisar Ofei menatap gadis yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan senyum tenang di wajahnya. Dia tidak peduli dengan kejahatan melanggar istana kerajaan. Kaisar Ofei ingin berteriak keras, tetapi dia langsung menutup mulutnya ketika mendengar gadis itu memperkenalkan dirinya. Asisten Kaisar Ofei juga mengubah ekspresinya dan menggerakkan bibirnya. Pada saat ini, suara penjaga datang dari luar pintu. Yang Mulia,
Seorang utusan dari Kekaisaran Keshia ada di sini. Bab 503, Kesabaranku Terbatas 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Yun Feng mengangkat alisnya setelah mendengar itu. Kaisar Ofei dan asistennya menjadi pucat. Mereka menatap Yun Feng dengan cemas. Kaisar Ofei menarik napas dalam-dalam dan berteriak, minta dia menunggu di luar. Penjaga itu ragu-ragu sejenak dan akhirnya menjawab, ya. Kemudian, dia pergi. Setelah penjaga pergi, Kaisar Ofei memasang senyum yang lebih buruk daripada menangis. Butir-butir keringat mengalir di dahinya dengan tenang. Yun Feng, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Yun Feng tersenyum dan duduk dengan santai. Dia meletakkan tangannya di atas lutut yang disilangkan dan terkekeh ketika dia melihat betapa cemasnya Kaisar Ofei dan asistennya. Yang mulia, Anda tampak sedikit gugup. Kaisar Ofei tersenyum dan duduk dengan enggan. Dia menggosok tangannya pada pegangan di sebelah tahta. Aku memang agak gugup dengan kunjunganmu yang tiba-tiba. Aku seharusnya memberitahumu sebelumnya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Yang mulia, tidak perlu khawatir. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Petik 2. Kaisar Ofei sudah menenangkan diri. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar. Bahkan jika dia panik, dia bisa menenangkan dirinya dalam waktu singkat. Mendengar Yun Feng mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya, Kaisar Ofei tidak mengatakan apa-apa lagi dengan ekspresi serius. Ajudan terpercayanya tersenyum pada Yun Feng dan membungkuk dengan hormat. Tuan Yun Feng, katakan saja padaku apa yang ingin kamu diskusikan. Jika Ofei bisa melakukannya, kami pasti tidak akan menolak. Yun Feng tersenyum. Karena Ofei sangat lugas, saya tidak perlu bertele-tele. Jadi, kamu ingin berdiri di pihak mana? Sudut alis Kaisar Ofei tiba-tiba melonjak beberapa kali. Ajudan yang berdiri di sampingnya tertawa kering. Apa maksudmu, Tuan Yun Feng? Bibir merah Yun Feng meringkuk. Ini bukan pertama kalinya utusan kerajaan Keshia datang ke sini. Apakah Anda perlu saya untuk memberitahu Anda? Jika Ofei mencoba menyangkalnya, saya akan secara otomatis menganggap Anda di sisi yang berlawanan. Yun Feng berkata dengan santai, tapi jantung Kaisar Ofei berdebar kencang. Wajah asistennya sudah pucat, dan dia berdiri dengan panik. Yun Feng, ada kesalahpahaman di sini. Tidak ada yang mengatakan bahwa Ofei akan bersama Keshia, kata Kaisar Ofei sambil menatap Yun Feng dengan nada mendesak dalam suaranya. Yun Feng tersenyum dan bergerak sedikit. Saya pasti tahu itu. Itu sebabnya saya datang ke sini hari ini. Petik 2. Ajudan dekat itu menghela napas lega, dan tubuh Kaisar Ofei yang tegang juga rileks. Tuan Yun Feng, utusan kerajaan Keshia mengunjungi Ofei beberapa kali, tetapi Yang Mulia selalu diam. Tidak peduli apa yang disarankan Keshia, Yang Mulia tidak pernah setuju. Petik 2. Yun Feng tidak menjawab. Dia tidak setuju. Meskipun dia tidak setuju, itu tidak berarti dia tidak setuju. Jika dia tidak datang ke sini, Ofei pasti sudah merencanakan untuk bekerja dengan Keshia. Melihat ekspresi Yun Feng tidak berubah, ajudan itu tersenyum canggung. Tuan Yun Feng, apakah Anda berencana untuk melakukan sesuatu tentang situasi Kekaisaran Feng Yun saat ini? Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya tentang itu juga. Tepat sekali. Yang Mulia, Anda benar. Kekaisaran Feng Yun sedang bersiap untuk perang. Napas Kaisar Ofei tercekat. Perang? Melawan siapa? Yun Feng menatap Kaisar Ofei dengan makna mendalam di mata hitamnya. Keshia, tentu saja. Satu-satunya target Kekaisaran Feng Yun kali ini adalah Keshia. Yun Feng menekankan kata, hanya. Melihat bahwa Kaisar Ofei jelas merasa lega, dia terkekeh. Jangan khawatir, Yang Mulia. Kekaisaran Feng Yun hanya menargetkan Keshia. Meski begitu, Ofei harus mengambil sikap. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika Anda terlibat. Petik 2. Yun Feng sudah menjelaskan niatnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak berdiri di sisiku, tapi jangan salahkan aku jika aku menyakitimu. Jika Anda berdiri di sisi saya pasti akan melindungi Anda. Dengan situasi Kekaisaran Feng Yun saat ini, apa peluang memenangkan perang? Kaisar Ofei bertanya dengan sungguh-sungguh. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Yang Mulia, apakah Anda pikir saya tidak berguna sebagai summoner? Wajah Kaisar Ofei tiba-tiba berkedut. Yun Feng menatapnya dengan mata hitamnya.
Carson of the Cassia Empire sudah di ujung talinya. Ketika keuntungannya bukan lagi keuntungannya, peluang apa yang dia miliki? Kaisar Ove tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Dia juga berdiri dari singgasananya dengan senyum di wajahnya. Kamu benar, Kekaisaran Feng Yun seharusnya tak terkalahkan dengan pemanggil sepertimu. Ove akan menjadi sekutu terkuat Kekaisaran Feng Yun. Yun Feng, jangan khawatir. Yun Feng mengangguk. Yang mulia, itu melegakan. Saya akan mengunjungi Kekaisaran Seng Yao dengan yakin. Mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Lalu aku bisa menghiburmu. Kaisar Ove mendatanginya dan memintanya untuk tinggal. Yun Feng tersenyum lembut. Tidak, aku kehabisan kesabaran. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari ruangan. Yang mulia, asistennya, yang diam sepanjang waktu, memanggil dengan suara gemetar. Kaisar Ove, yang masih tersenyum saat itu, segera turun. Butir-butir keringat di dahinya berjatuhan satu demi satu, seolah-olah dia telah melewati momen hidup dan mati. Ove tidak punya pilihan. Jika saya mengatakan tidak, saya khawatir Ove akan menderita hari ini. Kaisar Ove berkata dengan suara yang dalam. Asistennya di samping mengangguk tiba-tiba dan menyeka keringat di dahinya. Sebagian besar punggungnya sudah basah oleh keringat dalam waktu singkat. Yang mulia, saya benar-benar tidak menyangka Tuan Yun Feng menjadi orang yang begitu muda. Kaisar Ove tersenyum masam. Jika Ove memiliki bakat seperti itu, Ove akan menjadi orang yang tertawa sekarang. Sayang sekali Kaisar Karan tidak tahu bagaimana menghargainya. Yang mulia, bagaimana dengan utusan Cassia itu? Kaisar Ove mengerutkan kening. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Minta dia untuk kembali. Kami akan memperjelas pendirian kami saat perang dimulai. Pembantu dekat itu mengangguk dan segera membungkuk. Kaisar Kekaisaran Ove memang rubah tua yang bijaksana. Dia mampu membuat keputusan dengan begitu tenang di saat yang sensitif. Kekaisaran Ove telah memilih bagian depannya sendiri setelah kunjungan Yun Feng. Kekaisaran Seng Yao jelas bukan orang bodoh. Yun Feng tidak memberitahu mereka tentang situasi Ove, tetapi Kaisar Kekaisaran Seng Yao memiliki gambaran kasar. Tanpa ragu, Seng Yao juga memilih untuk berpihak pada Feng Yun. Untuk Ove dan Seng Yao, ini adalah pertanyaan satu pilihan. Mereka tidak ingin menyinggung Feng Yun dan tidak mampu menyinggung perasaannya. Bab 504, Kesabaranku Terbatas 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Ove dan Seng Yao memilih pihak mereka setelah kunjungan Yun Feng, dan utusan Cassia, yang dikirim ke kedua negara, dikirim kembali dengan dingin. Kaisar Cassia marah, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya terjadi karena Carson. Carson tidak lain adalah saudara Kaisar, yang telah menceritakan segalanya kepadanya. Sudah terlambat ketika Kaisar memahami situasinya. Dia memarahi saudaranya, tapi dia tidak bisa mengubah ketegangannya dengan Yun Feng. Kaisar tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan bekerja sama dengan kedua negara untuk memberikan pukulan fatal bagi Kekaisaran Feng Yun. Kaisar Cassia menyetujui penyebaran rahasia Carson. Keduanya berharap bahwa pembudidaya independen dapat secara serius melukai keluarga Yun, bahkan jika itu hanya untuk memberi Yun Feng pelajaran. Namun, mereka tidak berharap berita itu mereda setelah beberapa saat. Carson telah merencanakan untuk menangkap Yun Jing untuk mengancam Yun Feng, tetapi rencananya gagal pada akhirnya. Kerajaan Cassia berada dalam situasi yang sangat canggung dan sensitif sekarang. Setiap kali Kekaisaran Feng Yun bergerak, Cassia akan ketakutan. Mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa yang ditargetkan oleh Kekaisaran Feng Yun. Meskipun Kaisar terkait dengan Carson, Kaisar biasanya akan menyerah pada ikatan itu. Di mata Kaisar, tidak ada yang bisa menandingi tahtanya. Setelah mengetahui bahwa utusan yang dikirim ke Ove dan Seng Yao telah dikirim kembali, Kaisar tahu bahwa dia melangkah semakin jauh ke jalan yang salah. Semuanya terjadi karena Carson. Itu adalah dendam pribadinya. Apakah dia akan menyeret seluruh kerajaan Cassia bersamanya? Saudara laki-laki. Sementara Kaisar berpikir, Carson bergegas masuk dengan cemas. Saya mendengar bahwa kedua utusan itu kembali. Bagaimana sikap Ove dan Seng Yao? Kaisar melirik Carson dengan dingin dengan amarah membara di benaknya. Dia adalah alasan mengapa Cassia berada dalam situasi seperti itu. Carson, kenapa kamu harus main-main dengan Yun Feng? Wajah Carson menjadi gelap setelah mendengar itu. Apa yang dia miliki di tangannya adalah apa yang aku inginkan.
Jika saya tidak mengambil apa yang dia miliki, apakah Anda akan memberikannya kepada saya? Saya menghabiskan begitu banyak kultivasi saya untuk kontes internasional, dan Anda menyalahkan saya sekarang. Kaisar menggerakkan bibirnya. Jika bukan karena kontes internasional, Carson tidak akan terlalu lemah. Carson, yang dulunya adalah seorang monark, telah turun ke puncak level komandan. Jika tidak, dia tidak akan seperti ini sekarang. Apa, Anda ingin menyalahkan semuanya pada saya? Wajah Carson menjadi dingin. Kaisar tiba-tiba menghela nafas. Bukan itu yang saya pikirkan. Aku hanya frustrasi. Utusan yang dikirim ke Ovey dan Seng Yao telah dikirim kembali. Kedua negara itu masih menolak untuk mengatakan apapun. Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu yang istimewa? Kaisar menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya bagi kita untuk membuat marah kedua kerajaan. Mereka rubah tua yang licik. Trik Anda tidak akan berhasil. Selain itu, Kekaisaran Feng Yun melakukan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kami tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Jika dia tidak mencuri rumput esensi surgawi, aku pasti sudah kembali ke level awalku sejak lama. Carson menggertakkan giginya dan meraung. Dia masih kesal karena Yun Feng mencuri rumput esensi surgawi saat itu. Dia bisa saja kembali ke tingkat raja dengan rumput esensi surgawi, tetapi pada akhirnya, orang lain mengambil keuntungan darinya. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, kata Kaisar dengan dingin. Hal-hal telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa berhenti. Sepertinya perang antara Kexia dan Feng Yun tidak bisa dihindari lagi. Kexia, bersiaplah untuk berperang, kata Kaisar dengan suara yang dalam. Carson mengangguk dengan marah dan menambahkan satu baris lagi pada kesalahan yang telah dilakukan Yun Feng dalam pikirannya. Yun Feng, ini semua karenamu. Setelah Yun Feng kembali dari Ovey dan Seng Yao, semua persiapan Kekaisaran Feng Yun telah selesai. Keluarga Sang dan keluarga De menyatakan bahwa mereka akan sepenuhnya mematuhi perintah keluarga Yun, dan semua pasukan mobilisasi dari Kekaisaran Feng Yun siap untuk pergi. Masih belum ada berita dari markas besar Mercenary Union, yang di luar dugaan Yun Feng. Mercenary Union diam-diam menyeimbangkan keberadaan benua timur. Sekarang sebuah kerajaan akan mati, agak aneh bahwa Mercenary Union tidak mempedulikannya. Zheng Ran adalah wakil presiden Mercenary Union yang ditempatkan di Kekaisaran Feng Yun. Dia hanya menyuruh Yun Feng untuk berhati-hati. Yun Feng tersenyum. Itu bagus bahwa Mercenary Union tidak ikut campur, kalau tidak dia harus berurusan dengan orang-orang yang sulit ini. Yun Feng telah memberitahu Ovey dan Seng Yao bahwa Kekaisaran Feng Yun siap menyerang. Kaisar dari dua kerajaan segera setuju dan akan menyediakan Kekaisaran Feng Yun dengan semua persediaan dan evakuasi yang diperlukan. Namun, Kaisar dari kedua kekaisaran mengatakan bahwa mereka dapat menyediakan persediaan, tetapi mereka tidak memberikan kekuatan apapun. Yun Feng tidak terlalu peduli. Kedua negara harus melindungi diri mereka sendiri, jadi dia membiarkan mereka. Mungkin kedua negara takut Kekaisaran Feng Yun akan menyerang mereka setelah berurusan dengan Kexia. Tentu saja, itu hanya imajinasi kedua rubah tua itu. Pada tahun pertama berdirinya Kekaisaran Feng Yun, kekaisaran yang terlahir kembali di benua timur, yang memiliki nama baru, akhirnya menyatakan perang terhadap musuh. Sebuah surat perang dengan cepat dikirim ke tangan Kaisar. Kaisar sangat marah sehingga dia gemetar dan memerah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan lagi dan merobek surat itu menjadi beberapa bagian. Kekaisaran Feng Yun menyatakan perang terhadap Kekaisaran Kexia tanpa alasan selain untuk bertarung. Hanya ada satu baris di surat tantangan. Itu dengan arogan. Tidak heran Kaisar sangat marah sehingga wajahnya memerah. Tidak ada alasan untuk deklarasi perang. Perang benar-benar kacau. Pertempuran antara Feng Yun dan Kexia akan segera dimulai. Ovey dan Seng Yao mencoba melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka diam-diam membantu Kekaisaran Feng Yun. Pertempuran di benua timur tak terhindarkan. Di markas besar Mercenary Union, seorang pria parubaya yang tampak malas sedang duduk di kursi, memegang surat perang yang ditulis Yun Feng. Pria itu membacanya beberapa kali dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, pemanggil ini cukup arogan. Tidak ada alasan untuk perang. Menarik. Pria parubaya itu membaca surat itu beberapa kali lagi dengan penuh minat. Seseorang di samping akhirnya tidak tahan lagi. Presiden, Kekaisaran Feng Yun telah meluncurkan serangan ke Kekaisaran Kexia. Apakah Anda masih punya waktu untuk membaca surat perang di sini?
Bab 505, kesabaranku terbatas 3. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak lagi dan membuang surat perang itu ke samping. Dia bersandar di kursi dengan tangan dan menyilangkan jari, tampak malas seperti biasanya. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Perang belum mencapai istana kerajaan Keshia, kan? Orang di sebelahnya menghela nafas panjang. Presiden, itu akan segera. Dikatakan bahwa Kekaisaran Feng Yun telah memasuki wilayah Kekaisaran Keshia. Mereka bisa menyerang istana kerajaan Keshia dalam waktu singkat. Oh, pria parubaya itu mengangkat alisnya dan menggosok dagunya. Ofei dan Seng Yao berada di pihak Kekaisaran Feng Yun. Kedua rubah tua itu cukup pintar. Aku akan melakukan hal yang sama jika aku jadi mereka. Presiden, seseorang memanggil dengan tatapan bermasalah. Jika kamu tidak muncul, kerajaan Keshia mungkin akan menghilang. Keseimbangan benua timur akan segera rusak. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dengan frustrasi. Mengerti, Anda sudah mengatakan ini berkali-kali sehingga saya hampir bisa mendengar masalahnya. Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan mengabaikan masalah ini. Orang di sebelahnya langsung terdiam. Pria parubaya itu duduk di sana dan mengetuk-ngetukkan jarinya ke sandaran kursi. Saya selalu tidak menyukai Carson of Keshia. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Presiden, orang di sebelahnya tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Pria parubaya itu terkekeh dan menyentuh dagunya lagi. Mengapa? Apa menurutmu aku sangat tampan dan pintar menggunakan orang lain untuk membunuh musuhku? Wajah pria itu berkedut. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Haha, jangan khawatir. Kekaisaran Keshia tidak akan dihancurkan. Hanya satu orang yang akan mati. Orang di sebelahnya terus menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia hanya menggunakan posisinya untuk membalas dendam. Apakah kamu berpikir bahwa aku menggunakan posisiku untuk membalas dendam? Pria parubaya itu mengangkat alisnya. Orang di sebelahnya dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan hatinya tidak bisa membantu tetapi menyusut. Kamu tidak sepenuhnya salah untuk berpikir seperti itu. Mengesampingkan itu, Keshia selalu melampaui 3 kerajaan di benua timur. Ini kesempatan bagus bagi kami untuk menyeimbangkan semuanya. Keluarga Yun bukan sembarang keluarga. Yun Feng juga bukan orang biasa. Keluarga Yun tidak akan menjadi anak perusahaan dari kerajaan manapun. Itu sebabnya saya membiarkan keluarga Yun ada. Petik 2. Orang-orang di samping tercerahkan setelah mendengar itu. Pria parubaya itu mendengus jijik. Apakah kamu punya otak? Belajar lebih banyak dari saya. Sudut mulut orang di samping tiba-tiba berkedut beberapa kali dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria parubaya itu mengambil surat perang yang dia lempar ke samping, dan membacanya dengan penuh minat. Beberapa baris itu tampaknya sangat menarik. Keluar dari sini. Jangan ganggu aku sampai mereka menyerang istana kerajaan Keshia. Orang yang berdiri dengan tangan di sisinya hanya bisa berjalan tanpa daya setelah mendengar itu. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia berjalan. Presiden memang bukan orang biasa. Dia memang bukan orang biasa. Serangan Kekaisaran Feng Yun tak terbendung. Itu tak terbendung di tanah Kekaisaran Keshia. Meskipun Kekaisaran Keshia bisa menahan serangan untuk sementara waktu, itu masih ditekan oleh Kekaisaran Feng Yun. Garis pertahanan Kekaisaran Keshia terus runtuh dan mundur. Serangan Kekaisaran Feng Yun terus bergerak maju. Yun Feng ada di depan. Rute serangan Kekaisaran Feng Yun sangat jelas. Itu langsung menuju istana kerajaan dan tidak ada invasi di tempat lain. Meskipun Kekaisaran Keshia diserang, warga sipil tidak merasa seperti sedang berperang sama sekali. Daripada perang, itu lebih seperti perseteruan pribadi. Keluarga kerajaan Keshia seperti kucing di wajan panas setelah menghadapi musuh besar. Namun, setelah menyadari bahwa target Kekaisaran Feng Yun adalah keluarga kerajaan, anggota keluarga kerajaan Keshia bahkan lebih ketakutan dan mereka semua lari dengan panik. Yun Feng tersenyum acuh tak acuh ketika dia mendengar berita itu. Selama anggota kunci masih di sini, yang lain tidak masalah. Serangan Kekaisaran Feng Yun bahkan lebih cepat. Dengan Yun Feng sebagai garda depan, para prajurit Kekaisaran Feng Yun lebih seperti sahabat karib. Mereka menyaksikan serangan Yun Feng secara dominan berulang kali. Di bawah serangan besar-besaran dari sihir yang luar biasa, pasukan Kekaisaran Keshia hanya memiliki 10 hingga 20% dari kekuatannya yang tersisa. Ini juga alasan mengapa Kekaisaran Feng Yun menyerang begitu cepat. Dengan summoner yang kuat,
rasanya seperti memiliki pasukan elit yang berani dan pandai bertarung. Seperti yang diharapkan semua orang, tentara Kekaisaran Feng Yun telah menginvasi ibu kota Kekaisaran Kexia hanya dalam beberapa hari. Setelah tentara Kekaisaran Feng Yun memasuki ibu kota, itu berarti keluarga kerajaan Kexia telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa melawan. Setelah menghentikan semua serangan, Yun Feng membawa Little Fire dan Lan Yi ke istana kerajaan ibu kota Kekaisaran Kexia. Berdiri di langit di atas istana kerajaan, Yun Feng menatap istana yang dijaga ketat dengan senyum dingin dan berteriak dengan suara rendah, "Kaisar Kexia, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini?" Desir, 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 beberapa sosok bergegas keluar dan mengepung Yun Feng dan api kecil Lan Yi. Mereka bertiga melirik mereka dengan dingin dan tidak peduli. Kaisar Kekaisaran Kexia perlahan keluar dari istana. Warga ibu kota sudah ada di sini. Jika dia tidak muncul saat ini, bukankah itu terlalu memalukan? Yun Feng, tidak ada dendam antara Kexia dan Feng Yun. Bagaimana Anda bisa memulai perang karena dendam pribadi? Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Ada dendam pribadi. Saya datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan dendam pribadi ini. Serahkan Carson dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Yun Feng, menurutmu ini di mana? Apakah Anda pikir ini adalah tempat di mana Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Kaisar Kekaisaran Kexia sudah marah setelah dipaksa ke titik ini. Dia telah dipaksa ke depan pintunya, dan dia bahkan dipaksa untuk menyerahkan saudaranya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Martabat seorang kaisar diinjak oleh Yun Feng pada saat ini. Kesabaran saya terbatas. Jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Wajah Yun Feng menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya dengan keras. Elemen api yang terik dan terang muncul seketika. Tongkat sihir muncul di tangannya dan elemen api meraung. Orang-orang di sekitarnya segera menghindarinya dengan panik dan hampir ditelan oleh elemen api. Aum, raungan binatang buas terdengar. Sosok hijau tiba-tiba bangkit dari sudut tanah dan berlari menuju Yun Feng. Yun Feng menoleh sedikit dan api kecil sudah menyala. Ia mengayunkan cakar serigalanya dengan keras dan sosok hijau itu mundur beberapa langkah dengan panik. Serigala awan hijau. Little Fire memandangi Magic Beast berbentuk serigala hijau besar di depannya. Keduanya tampak sangat mirip dalam ukuran. Jika bukan karena warna bulu mereka benar-benar berbeda, api kecil dan serigala awan hijau ini bisa dikatakan bersaudara. Bab 506, Kesabaranku Terbatas 4. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Serigala awan hijau dan serigala awan api adalah cabang dari serigala awan. Serigala awan adalah cabang dari klan serigala, dan kebanyakan dari mereka adalah serigala awan berelemen api. Serigala awan elemen angin dianggap langka. Lagi pula, jika Magic Beast tipe serigala memiliki kecepatan tinggi, mereka akan menjadi lebih kuat dengan cakar tajam mereka. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dari klan yang sama di sini. Serigala awan hijau memandang api kecil dengan mata serigalanya. Setelah mengamati sebentar, tiba-tiba dia tersenyum. Kupikir kita berasal dari klan yang sama, tapi sepertinya kita sedikit berbeda. Mata serigala api kecil tiba-tiba meledak karena haus darah. Aku tidak ingin membunuhmu. Serigala awan hijau melirik Yun Feng dengan sedikit rasa iri di matanya. Tuanmu terlihat cukup bagus. Little Fire tertawa terbahak-bahak dengan kebanggaan yang tak ada habisnya. Meskipun mengontrak dianggap sebagai penghinaan, binatang ajaib yang dikontrak memahami rasa sebenarnya. Kebebasan binatang ajaib dibatasi, dan bahkan sebagian besar martabat binatang ajaib akan diinjak-injak. Namun, api kecil tidak. Dia seharusnya merasa beruntung memiliki master seperti Yun Feng. Tentu saja, bagaimana bisa seseorang yang bisa membuat kontrak denganku menjadi jahat? Yun Feng melirik serigala awan hijau di samping. Apakah itu Magic Beast yang dikontrak Carson? Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia telah ngiler melihat Lan Yi di gua itu. Itu memang binatang sihir elemen angin. Tubuh serigala tiba-tiba bergetar, seolah-olah telah menerima perintah Carson. Tiba-tiba melompat dan melancarkan serangan ke api kecil. Api kecil menghindar dengan tajam dan meraung pada serigala awan hijau, "Kamu bukan tandinganku." Serigala awan hijau tersenyum kecut. "Saya tidak bisa mengendalikan diri. Anda harus tahu itu." Api kecil meraung frustrasi. Jika itu adalah Magic Beast lain, itu akan baik-baik saja, tapi itu dari klan yang sama. Selain itu,
serigala awan hijau ini jelas tidak memiliki kesadaran untuk menyerang. Binatang sihir yang dikontrak tidak bisa melanggar perintah pemanggil. Selama Carson memberi perintah, serigala akan bertarung meski tidak bisa mengalahkan musuhnya. Tuan, serahkan orang ini padaku. Api kecil meraung. Yun Feng mengangguk. Dia bisa tahu dari ukuran tubuhnya bahwa api kecil agak mirip dengan serigala awan hijau ini. Dia tidak keberatan membiarkan Little Fire menanganinya. Serangan serigala awan hijau menjadi semakin ganas, tetapi api kecil hanya mengelak dan tidak menyerang. Melihat ini, serigala awan hijau tidak bisa menahan senyum kecut lagi. Kamu tidak harus melakukan ini. Bahkan jika kita berasal dari klan yang sama, kita akan bertarung jika perlu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Api kecil meraung frustrasi dan menghindari cakar serigala awan hijau. Melihat itu, mata serigala awan hijau berkilauan. Saya tidak bisa menolak perintahnya. Aku akan menyerang sampai aku mati. Mata serigala hitam api kecil berkilauan. Jika kamu bisa memukulku, lakukan saja. Yun Feng dan Lan Yi berdiri di langit, sementara serigala awan hijau dan api kecil bertarung. Yun Feng menyipitkan matanya dan melihat ke bawah. Carson, apakah Anda hanya memiliki keberanian untuk membiarkan binatang ajaib terkontrak Anda keluar? Ekspresi Kaisar sedikit berubah. Perlahan, Carson berjalan keluar dari belakangnya. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Pengecut, kamu akhirnya keluar. Wajah Carson berubah. Yun Feng mengangkat suaranya dan berkata, Kaisar Kexia, Carson adalah satu-satunya yang aku inginkan. Ekspresi Kaisar berubah. Carson berteriak, diam. Kakakku tidak akan percaya padamu. Ketika Kekaisaran Feng Yun menyerang Kekaisaran Kexia, apakah itu menimbulkan korban? Kaisar Kexia, Anda harus tahu niat saya. Aku hanya punya satu target. Kaisar tetap diam. Carson tertawa terbahak-bahak. Yun Feng, tidak ada gunanya menabur perselisihan. Kakakku tidak akan meninggalkanku. Dia tidak punya alasan untuk meninggalkanku setelah apa yang kulakukan untuk kerajaan Kexia. Kaisar Kexia, kesabaranku terbatas. Yun Feng menatap Kaisar dengan dingin. Jika dia masih bersikeras pada pendapatnya, dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kexia mungkin tersingkir hari ini. Tut-tut, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Suara malas terdengar. Yun Feng terkejut. Dia tidak melihat ada orang yang mendekat. Lan Yi melebarkan sayapnya dan berdiri di depan Yun Feng, menatap pria yang tiba-tiba muncul di langit dengan waspada. Jangan khawatirkan aku. Saya di sini hanya untuk menonton kesenangan dan mengurus beberapa hal pada saat yang bersamaan. Pria itu berdiri di udara dengan malas dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, yang tidak bisa diremehkan. Yun Feng berhenti memedulikan pria itu dan berkata kepada Kaisar dengan dingin, bagaimana menurutmu? Sudahkah Anda memikirkannya? Petik 2. Pria itu terkekeh setelah mendengar itu. Kaisar Kexia, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat kesalahan besar karena masalah kecil. Bukannya kamu tidak mengerti ini? Carson sangat marah. Kenapa kamu harus banyak bicara? Dari mana kamu berasal? Apa kau bersama gadis itu? Mendengar ini, sudut mulut pria itu, yang masih tersenyum saat itu, tiba-tiba turun. Dia menatap Carson dengan mata hitamnya, dan ekspresi di matanya membuat Yun Feng merasa tertekan. Pria itu melambaikan tangannya, dan istana yang menjulang tinggi dari istana kerajaan Kexia tiba-tiba runtuh di bawah kekuatan tak terlihat yang ganas. Kaisar Kexia, kesabaranku juga terbatas. Wajah Kaisar menjadi gelap ketika dia melihat bahwa pria di langit telah menghancurkan sebagian dari istana. Dia tidak pernah dipermalukan sejak dia menjadi Kaisar. Dia mengepalkan tinjunya, dan pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Yun Feng juga berbalik dan menatap pria yang tiba-tiba muncul. Pada saat itu, dia merasakan tekanan yang berbeda. Momentum itu membuatnya merasa sedikit tertekan. Kekuatan pria di depannya ini tidak di bawah miliknya. Hanya ada beberapa ahli yang bisa mencapai tingkat raja di benua timur ini. Yun Feng tidak akrab dengannya, tetapi dia tahu bahwa pria ini pasti berstatus tinggi. Kamu siapa? Kaisar mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Dia marah oleh pria yang identitasnya tidak diketahui, tetapi dia masih menjaga rasionalitasnya. Pria ini harus memiliki modal untuk menjadi begitu sombong. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah saya harus menjawab pertanyaan Anda? Kaisar Kexia, apakah Anda akan menyerahkan Carson atau tidak?
Omong kosong asterisk T. Nak, apakah ini penolong yang kamu temukan? Tampaknya Anda memiliki beberapa keterampilan. Apakah Anda pikir Anda bisa menghilangkan Kesha? Mercenary Union tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Carson meraung dari bawah. Dia melihat serigala awan hijau melawan api kecil dengan matanya dan merasa frustrasi di benaknya. Sungguh binatang ajaib yang tidak berguna. Bab 507, Ayah Baptis, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Pria parubaya itu mengangkat alisnya dan tersenyum penuh arti setelah mendengar itu. Memang, Mercenary Union tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Yun Feng mengerutkan kening. Carson, semuanya terjadi karena kamu. Jika bukan karena Anda, kerajaan Kesha tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Kaulah satu-satunya yang bersalah, dan kau menyeret seluruh kerajaan Kesha bersamamu. Anda tidak mengerti, bukan? Kaisar Kesha, saya hanya ingin Anda memberitahu saya apakah Anda ingin menyerahkannya atau tidak. Kaisar mengertakkan gigi, dan wajahnya berkedut lagi dan lagi. Mengapa tidak ada berita dari Mercenary Union saat ini? Apakah Mercenary Union membiarkan Kesha pergi begitu saja? Serahkan Carson dan dia bisa melindungi Kesha. Itu mungkin satu-satunya pilihannya. Saudara laki-laki. Carson menyadari apa yang sedang dipikirkan Kaisar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kaisar memelototinya. Diam. Bibir Carson bergerak, dan kegilaan di hatinya mulai mengamuk. Dia telah melakukan begitu banyak untuk Kesha, tetapi pada akhirnya, saudaranya akan menyerahkannya untuk kedamaian sesaat. Dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa mengakuinya. Carson, sebagai keluarga kerajaan Kekaisaran Kesha, kita harus memprioritaskan kepentingan kekaisaran, kata Kaisar dengan suara berat. Dia sedikit lega. Dia bisa menyerahkan banyak saudara untuk seluruh kekaisaran Kesha. Saudaraku, kamu, Carson menatap Kaisar dengan tak percaya. Kaisar melengkungkan bibirnya. Carson, maafkan aku untuk kerajaan Kesha. Setelah mendengar itu, Carson linglung untuk waktu yang lama sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha. Kerajaan Kesha, kamu bahkan menyerahkan saudaramu untuk tahta. Petik 2. Kaisar berdiri di sana, tampak agak tertekan. Yun Feng dan pria parubaya itu sama-sama mendengar tawa Carson. Mereka berdua tahu apa yang dimaksud Kaisar. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kamu harus lebih pintar. Kaisar berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Carson berubah drastis, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh. Dia membalik tangannya, dan elemen angin hijau segera berkumpul menjadi kerucut tajam yang menusuk tubuh Kaisar. Puff! Itu adalah suara tubuhnya yang benar-benar ditembus. Kaisar memandang Carson, yang penuh dengan niat membunuh, dan tubuhnya menjadi mati rasa karena rasa sakit. Dia tidak bisa merasakan apa-apa sama sekali. Dia menutupi lukanya dengan tangannya. Kaisar ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mundur tanpa daya. Yun Feng dan pria parubaya itu sama-sama terkejut. Pria parubaya itu meraung, Carson, apakah kamu lelah hidup? Carson memegang kerucut angin yang dibentuk oleh elemen angin. Itu berlumuran darah Kaisar dan menetes ke tanah. Mata Carson sedikit merah. Dia meninggalkanku. Dia tidak memiliki persaudaraan. Jika dia ingin aku mati, aku akan membunuhnya dulu. Tahta Kesha, aku akan menghancurkannya dulu. Jangan ceroboh. Yun Feng meraung saat dia terbang ke depan dengan cepat dan langsung menuju Carson. Carson melihat sosok Yun Feng yang datang dari langit dan tertawa keras. Hahaha, mati bersamaku. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Petik 2. Carson membalik tangannya, dan sebotol ramuan hijau berkilauan muncul di tangannya. Pupil Yun Feng tiba-tiba menyusut saat adegan yang sudah dikenalnya melintas di benaknya. Dalam pertempuran antara dia dan Kasa di sekolah sihir masang, Kasa telah mengkonsumsi ramuan api yang sama. Itu adalah ramuan elemen angin. Hati Yun Feng menegang. Itu adalah ramuan yang secara paksa dapat meningkatkan level seseorang dalam waktu singkat. Jika Carson meminumnya, dia akan mencapai tingkat raja dalam waktu singkat. Carson membuka botol dan menuangkan semua ramuan ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mengeluarkan botol lain dan meminumnya lagi, diikuti oleh yang lain. Dia gila. Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Yun Feng. Efek samping dari menelan 3 botol ramuan sudah jelas.
Carson sangat gila sehingga dia ingin mati bersama mereka. Bawa kerajaan Kestia bersamanya. Setelah Carson menelan botol terakhir ramuan elemen angin, energi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Serigala Feng Yun, yang bertarung dengan api kecil, tiba-tiba melolong menyakitkan. Little Fire terkejut dan dengan cepat mundur. Menguasai. Apa yang salah? Little Fire mendengarkan jeritan menyakitkan kerabatnya dan merasa bahwa kekuatan kerabatnya telah meningkat beberapa tingkat dalam waktu singkat. Perubahan besar ini juga mengubah bentuk tubuh serigala. Tubuh serigala telah mengalami mutasi yang jelas. Mata hitamnya, yang masih jernih saat itu, benar-benar berlumuran darah merah. Keganasan binatang ajaib benar-benar terekspos. Mereka tidak menahan sama sekali. Kurung buka. Ini adalah kekuatan. Hahaha, ini kekuatanku. Suara Carson bergema di langit di atas ibu kota kerajaan Kestia. Yun Feng tiba-tiba mundur dan menghindari gelombang energi yang tiba-tiba dipancarkan Carson. Kemudian, seseorang tiba-tiba bangkit dari tanah dan berdiri di depan Yun Feng dan pria parubaya itu. Dia sudah bermutasi. Pria parubaya itu melihat penampilan Carson dan berkata dengan suara yang dalam. Penampilan Carson telah bermutasi karena peningkatan levelnya secara paksa, membuat setengah dari tubuhnya menjadi sangat kuat dan berkembang. Separuh tubuhnya yang lain agak layu dan dia lebih terlihat seperti monster. Aum, raungan yang mengejutkan terdengar. Hati Yun Feng menegang. Serigala awan hijau itu mungkin berada dalam situasi yang sama. Api kecil, Lan Yi, hentikan. Yun Feng berteriak dengan marah. Api kecil dan Lan Yi segera bergegas menuju serigala awan hijau pada saat yang bersamaan. Kedua binatang ajaib sama-sama berada di tingkat raja, tetapi di depan serigala Feng Yun, yang secara paksa meningkatkan kekuatannya dan bermutasi, api kecil dan Lan Yi benar-benar merasa sedikit tegang. Bukankah kamu ingin membunuhku? Ayo! Carson berdiri di udara dan tertawa keras. Dia membalik tangannya, dan sejumlah besar energi elemen angin muncul di tangannya. Elemen angin meraung gila-gilaan. Tahan dia, pria parubaya itu berkata sambil bergegas. Yun Feng mengangguk dan menahan Carson. Begitu waktunya habis, dia akan menjadi kekuatan yang dihabiskan dan kura-kura di dalam toples. Rantai air, tongkat itu muncul. Yun Feng melambaikannya dengan keras, dan elemen air langsung mengembun menjadi rantai besar yang meraung ke arah Carson. Pria parubaya itu sudah berada di depan Carson. Carson tertawa dan melambaikan tangannya. Elemen angin di tangannya meraung dan menembak ke arah pria itu. Pria itu mengerutkan kening dan menghindar. Namun, elemen angin sepertinya memiliki mata dan mengejar pria itu setelah merindukannya. Bab 508, Ayah Baptis 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Kamu tidak akan bisa lolos. Carson tersenyum dengan mata merah. Pria parubaya itu mendengus jijik dan menerjang Carson. Ekspresi Carson berubah. Pria parubaya itu membalik tangannya dan menebas Carson dengan pedang panjang. Suisa Euro, tubuh Carson menghilang dalam sekejap. Pria parubaya itu tertawa dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba terbang keluar, menusuk ke tempat tertentu di langit. Carson melarikan diri lagi di mana pedang itu diarahkan. Elemen angin di belakangnya datang bersama dengan suara angin. Pria parubaya itu perlahan berbalik dan pedang panjang itu sudah terbang kembali ke tangannya. Bilah pedang berputar dan elemen angin hancur di bawah tebasan pedang tajam. Rantai air di tangan Yun Feng meraung ke arah Carson. Carson membalik tangannya dan elemen angin berubah menjadi bilah tajam yang terbang menuju rantai air Yun Feng. Ada suara gesekan dan pecah. Rantai air Yun Feng putus. Elemen air menjadi tidak terlihat di udara. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat seperti itu. Sihir elemen tunggal tidak lagi efektif padanya. Yun Feng melihat dua sosok yang terus bertabrakan dan berpisah di langit dan sedikit mengernyit. Jika dia menggunakan fusi elemen, ibu kota Kestia akan hancur. Ledakan elemen akan sangat kuat. Yun Feng meletakkan tongkat di tangannya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang menuju dua sosok yang terus terbang. Dia melihat lintasan Carson dan mengubah arahnya dengan tiba-tiba. Tubuhnya berhenti tiba-tiba dan dia kebetulan bertemu langsung dengan Carson. Bang! Yun Feng meninjunya dengan keras. Dia tidak memiliki senjata atau postur yang bagus. Pukulan Yun Feng sangat ganas dan cepat. Kekuatan yang sebanding dengan seorang prajurit dari tingkat yang sama datang dari tinju Yun Feng ke tubuh Carson. Carson terhuyung.
Jelas bahwa dia menderita pukulan berat. Pria parubaya itu terkejut melihat itu. Yun Feng bergegas ke pria parubaya itu dan berbisik, bahwa dia keluar dari ibu kota. Pria parubaya itu tercengang. Kapan dia pernah diperintahkan oleh seseorang? Dia tidak menyangka akan diperintahkan oleh seorang gadis kecil pada saat ini. Fitur wajah pria parubaya itu berubah sesaat, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa berkata apa-apa, dia berbelok ke garis lurus dan langsung menuju Carson. Api kecil, Lan Yi, memancing serigala keluar dari ibu kota. Ayo pergi. Yun Feng mengirim pesan telepati ke Little Fire dan Lan Yi. Keduanya segera menyerang serigala dan memaksanya pergi ke daerah terluar ibu kota. Di pihak Yun Feng, serangan ganas dan kuat pria parubaya itu membuat Carson tidak punya pilihan selain melarikan diri. Meskipun serangan yang dia gunakan juga mengenai pria parubaya, serangan pria parubaya itu masih sekuat sebelumnya. Yun Feng tidak menggunakan serangan sihir lagi, tetapi menggunakan kekuatan tubuhnya yang murni untuk memaksa Carson keluar dari ibu kota. Pertempuran sengit di langit belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangan hitam terus bertabrakan dan bergerak di langit. Raungan binatang ajaib bergema di langit ibu kota dari waktu ke waktu. Semua orang di ibu kota Kekaisaran Kessia melihat ke langit dan melihat semuanya dengan mulut ternganga. Mereka sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di langit, tetapi mereka bisa merasakan intensitas pertempuran. Para ahli lain dari kerajaan Kessia semua melihat ke langit dengan ekspresi serius. Mereka tidak berani bergerak sama sekali, apalagi ikut pertempuran. Pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Itu membuat hatiku gatal. Seorang ahli bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia hanya tersenyum tak berdaya. Walaupun hatiku gatal, aku tidak berani menyerang. Beberapa orang ini terlalu kuat. Petik 2. Pertempuran sengit di langit berlanjut, tetapi medan perang terus berubah. Carson dan binatang sihir yang dikontraknya dengan cerdik dipaksa ke suatu tempat di luar ibu kota dalam pertempuran terus-menerus dan masih bergerak keluar. Yun Feng telah memperkirakan jarak. Ketika mereka mencapai jarak tertentu, Yun Feng tiba-tiba berdiri di udara dengan kilatan di mata hitamnya. Apa yang gadis itu coba lakukan? Jejak keraguan melintas di benak pria parubaya itu saat melihat kondisi Yun Feng. Carson sebagian besar mengelak dalam pertempuran sengit dan tidak meluncurkan serangan nyata. Api telah menyala di hatinya selama ini, dan akhirnya akan meletus. Ark, Carson meraung. Gelombang energi yang melonjak keluar dari tubuhnya naik lagi. Ekspresi pria parubaya itu berubah setelah dia menyadarinya. Tidak baik, pria parubaya itu dengan cepat mundur ke jarak yang jauh. Carson seperti pusat energi yang terus-menerus memancarkan gelombang energi yang tidak stabil dan ganas. Di antara tangan Carson ada bola energi elemen angin yang menyilaukan. Kemurnian energi dan momentum yang dipancarkannya membuat orang merasa sangat tertindas. Minggir, pria parubaya itu berteriak. Yun Feng tidak berniat menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan membalik tangannya. Dua bola elemen melompat keluar. Elemen petir dan elemen angin terus melompat di tengah telapak tangan Yun Feng. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Kedua elemen itu menyatu dengan kuat. Apa? Pria parubaya itu sudah agak tercengang ketika melihat adegan ini. Satu orang gila tidak cukup. Apakah gadis ini juga orang gila? Kedua elemen itu sebenarnya menyatu. Apakah dia akan menghancurkan dirinya sendiri? Gelombang besar energi menyebar dari tangan Yun Feng dan beresonansi dengan Carson. Kedua gelombang energi tidak memberi jalan satu sama lain dan bertabrakan dengan keras, menyebabkan kawah yang dalam di tanah. Elemen petir dan elemen angin sudah menyatu dengan cepat. Yun Feng melihat energi unsur yang menyatu. Ular perak kecil yang terus terbang di permukaan berdengung. Dua elemen yang menyatu memiliki semacam keganasan yang siap menyerang. Biarkan aku melihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Yun Feng melambaikan tangannya dan membuang elemen yang menyatu di tangannya. Melihat itu, Carson tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Energi elemen angin besar di tangannya telah terbang keluar dan kedua energi itu bertabrakan. Meledak. Yun Feng berbisik saat ledakan memekakkan telinga langsung meledak. Buma Euro. Tanah bergetar hebat dan seluruh ibu kota Kessia sangat terkejut. Para ahli di ibu kota semuanya menjadi pucat dan ketakutan. Apa itu tadi? Ada fluktuasi energi yang begitu kuat. Apakah ini pertarungan antara summoner?
Hati para ahli di ibu kota Kesia bergetar dan pria parubaya, yang menyaksikan semuanya, juga bergetar. Dua jenis energi yang begitu kuat telah meledak. Jika Carson menjadi sangat gila karena obat itu, Yun Feng terlahir sebagai orang gila.